Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud berkata bahwa dia tertindas. Dia teraniaya, dia sengsara. Karena dia disuruh untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Padahal dia adalah anak yang paling kecil. Dalam 8 bersaudara, anak-anak Isai bapaknya, Daudlah yang paling bungsu. Tapi dia disuruh untuk menggembalakan kambing domba. Dan bukan hanya itu saja. Di dalam penggembalaan, nyawa taruhannya. Karena suatu saat dia akan berhadapan dengan singa dan beruang. Tapi apa yang dikatakan Daud? Dia berkata, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dengan kata lain dia berkata, kalau penderitaan ku alami saat ini, kalau penyakit ada padaku saat ini, kalau kesengsaraan ada terjadi di dalam hidupku saat ini, itu akan membuatku mulai belajar akan ketetapan-ketetapanmu. Sehingga karena Daud berhasil mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Daud menjadi orang yang disenangi Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Lalu ayat 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud berhasil menjadi orang yang disenangi Tuhan. Dan orang yang disenangi Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan. Boleh jadi Daud adalah seorang penggembala kambing domba, tetapi dia menjadi penggembala kambing domba yang penuh roh Tuhan. Sehingga dia bukan saja bisa menolong kambing domba, tetapi juga dia bisa menolong orang yang mengalami masalah roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi dia seorang penggembala kambing domba, tapi memiliki kemampuan untuk mengusir setan, mengusir roh jahat. Sehingga Raja Saul merasa lega. Mungkin saat ini engkau masih bekerja sebagai karyawan atau apapun profesimu. Tapi ketika hatimu berkenan kepada Tuhan, maka engkau menjadi orang yang luar biasa. Katakanlah engkau karyawan, tapi engkau menjadi karyawan yang penuh kuasa Allah. Kalau engkau menjadi karyawan yang penuh kuasa Allah, maka engkau akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita lihat dalam 1 Samuel 18.
ayatnya yang ke-25 sampai 27. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin selain daripada 100 kulit katan orang Palestina sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Palestina. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Bayangkan, Raja Saul meminta 100 kulit katan orang Palestina. Daud memberikan 200. Makanya enggak susah-susah lagi Raja Saul untuk memberikan putrinya kepada Daud. Kalau seorang karyawan melakukan sesuatu yang terbaik dan tidak malas-malas, bahkan bersedia bekerja 2 kali lipat dari orang-orang sekitarnya, bagaimana mungkin pimpinannya tidak mempromosikan jabatan kepadanya? Itu sebabnya perlu roh Tuhan untuk mengurapi kita semua. Sehingga dalam persoalan, dalam penderitaan, kita tahu jalan Tuhan. Dan kita bisa mengikuti jejak Daud yang berkata, "Kesengsaraanku itu merupakan hal yang terbaik bagiku untuk berharap kepada Tuhan." Dan ingat, hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Dungsona rohaku dibain Yesusi orsukpe utao diso Bapa, hamba-Mu saat ini berdoa kepada setiap pemirsa yang ada di tempat ini dan juga yang menonton video ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga
Setiap orang yang melihat video ini, mereka bisa berharap kepadamu. Dan ketika mereka mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami aniaya, mereka tahu bahwa itu adalah jalan daripadamu untuk bisa melihat keajaibanmu. Di dalam nama Yesus, berkatilah mereka Tuhan, dan buatlah mereka semakin berharap kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.